kepemilikan saham pemerintah di Waskita itu di awalnya adalah 66,04%, di mana publik punya 33,96, ya, hampir 34%. Dengan adanya penyertaan modal pemerintah, saham pemerintah naik. Kemudian kami menawarkan kepada publik, tapi ternyata tidak terserap semua. Sehingga sekarang komposisi saham Waskita itu 75,24% ini milik pemerintah. Kemudian 24 lebih, ya hampir 25 ini adalah saham publik. Jadi komposisinya sekarang ya kalau boleh dikatakan 75-25. Nah, tahun ini Waskita akan dapat lagi penyertaan modal pemerintah sebesar 3 triliun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 72 tahun Universitas Gadjah Mada. Wawancara lain akan kami tayangkan melalui kanal Inspirasi untuk Bangsa, juga rencana akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus program S2 Universitas Gadjah Mada, yaitu Bapak Destiawan Suwarjono. Beliau adalah Direktur Utama PT Waskita Karya. Apa kabar Pak Destiawan? Baik Pak Abang, alhamdulillah teman yang hadir. Pak Destiawan mungkin bisa dimulai dengan bercerita ketika Bapak mengikuti kuliah di program S2 di Magister Manajemen kalau tidak salah Universitas Gadjah Mada, dan kemudian juga pengalaman berkarir yang cukup panjang kelihatannya di Wijaya Karya, dan sampai saat ini dipercaya menjadi Direktur Utama PT Waskita Karya. Monggo silakan Pak. Iya, Bang, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah dalam suasana yang baik ini, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan semoga pandemi COVID-19 ini bisa segera selesai supaya aktivitas kita ini bisa kembali normal. Pak Bambang, ya terkait dengan kenapa kok saya juga bisa sampai ke UGM, ya, Fakultas FIB UGM. Jadi ceritanya begini, saya sebetulnya ini orang lapangan. Jadi hampir 32,5 tahun di Wijaya Karya itu kurang lebih 20 tahun ini saya berkeliling dari satu proyek ke proyek yang lain. Nah, kemudian pada saat itu saya ditempatkan sebagai project manager Jembatan Suramadu. Jadi ada konsorsium Indonesia, konsorsium kontraktor Indonesia yang terdiri dari Wijaya Karya, Waskita Karya, Utama Karya, dan Adikarya untuk mengerjakan bentang tengah, penghubung yang tengah, terus kemudian di tengahnya itu adalah konsorsium kontraktor Cina. Nah, saya ditunjuk sebagai project manager, leader dari 4 BUMN ini. Gitu. Nah, kemudian kebetulan ada senior gitu dari Wika ini yang sedang kalau nggak salah sudah selesai ya di UGM gitu, Pak Budiarto itu. Juga beliau pada saat itu ada di proyek. Terus kemudian teman-teman ini ngajak juga, kita ambil S2 lah. Gitu. Pilih di mana S2, karena kalau setiap hari kuliah ini waktunya
akan nggak ketemu gitu, karena ya setiap hari dengan kesibukan proyek itu pasti susah mengatur. Nah, kemudian dapatlah informasi bahwa ada kelas eksekutif yang kuliahnya ya Sabtu dan Minggu. Nah, kemudian berpikirlah saya untuk ikut. Nah, ternyata yang berikutnya informasi, Pak Des, ini ada kelas di Surabaya yang kerjasama dengan Samator. Waduh, kalau ini mah kebetulan sekali gitu. Akhirnya saya tidak jadi berangkat ke Jogja, nah, saya daftarlah di kelas Surabaya gitu sebagai angkatan pertama. Ada 20 orang lah lebih kelas pertama itu. Jadi di situ saya kuliah. Jadi setiap minggu selama 2 tahun itu Sabtu dan Minggu saya tidak pulang ke Bekasi. Jadi saya berada di sana, tapi pada waktu-waktu tertentu ya, menyempatkan diri untuk bisa pulang di weekday-nya sambil mampir juga ke kantor. Ya, dengan segala upaya sambil beraktivitas di proyek, alhamdulillah saya bisa menyelesaikan. Dan kebetulan sebelum saya selesai, saya juga mulai ditugaskan atau sering ditugaskan ke Aljazair. Jadi sebelum selesai saya ditarik ke Jakarta, masuk di pusat sebagai manajer divisi operasional. Kemudian ditugasi karena Wika mendapat proyek di Aljazair. Nah, disinilah waktu yang agak panjang untuk menyelesaikan tesisnya itu karena saya harus sering keluar. Tapi alhamdulillah dosen pembimbing waktu itu baik, jadi saya kejar nih dosen pembimbing. Beliau ngajar di Jakarta, kebetulan gitu. Kemudian beliau ada di Jogja, ya saya kejar ke Jogja. Ada di Surabaya, kembali lagi ke Surabaya. Jadi demikianlah cerita IMM UGM ini. Itu Pak Bambang. Di dalam Pancasilamu, jiwa seluruh nusaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Indonesia. Lalu dampak atau manfaat praktisnya apa, Pak? Setelah kuliah S2? Iya, jadi begini, kebetulan saya mengambil fokus pada strategic management. Jadi pada saat posisi, karena pada saat saya ditunjuk sebagai project manager Suramadu ini adalah proyek yang mungkin ke 18 apa 19 ya, proyek yang saya tangani gitu. Jadi emang sudah harus mulai memikirkan strategi bisnis ke depan gitu. Nah, dengan pengalaman kuliah itu, karena di situ metode diskusi, kemudian presentasi, memecahkan masalah, itu ya, menjadikan kemampuan untuk berpikir strategik itu jadi berkembang, gitu. Karena dari hasil diskusi itu kita akan mencari atau menyesuaikan apakah permasalahan yang ada di proyek ini hampir sama ya dengan yang dibahas tadi. Kemudian yang kedua, kalau kita ada permasalahan bisa kita lemparkan gitu kan, untuk dijadikan bahan diskusi. Nah, ini akan membantu. Kemudian kasus-kasus yang lain dari teman-teman ini yang berbagai latar belakang, kemudian juga berbagai perusahaan mereka berada, menyampaikan itu sehingga ini menjadi tambahan ilmu buat saya untuk lebih cepat dalam menyelesaikan masalah dan lebih cepat dalam mengambil keputusan. Nah, ini yang merupakan hal yang penting. Ya. Gitu. Apakah itu juga membantu, Pak, ketika Bapak memimpin Waskita? Ini kan langsung ada masa pandemi yang dampaknya sangat sangat dalam terhadap bisnis Waskita itu, bahkan bukan saja pendapatannya menurun, tapi juga sempat merugi gitu, Pak. Ya, baik Pak Bambang. Jadi
dari pengalaman yang ada, kemudian dari pembelajaran yang ada juga di MMUGM ini yang pasti memang membantu dalam menerapkan strategi bisnis. Jadi dengan kondisi pandemi yang ada sudah dipastikan bahwa produktivitas turun karena jumlah pekerja ini dibatasi. Ya, kemudian aktivitas lapangan pun juga dibatasi. Nah, bagaimana untuk mengatasi ini? Gitu? Kan kita tidak layak lah kalau memutuskan untuk melakukan tidak pantas untuk memutuskan melakukan pengurangan karyawan gitu ya. Dalam kondisi yang seperti ini kita sudah susah juga gitu ya. Terus kemudian karyawan harus kita kurangi. Gitu. Nah, caranya adalah ya ada pilihan gitu, mengurangi jam kerja gitu kan. Tapi mereka masih bisa menerima, kemudian menjamin tentang risiko pada saat terdampak itu, sehingga pengobatan, kemudian protokol ini yang kami siapkan untuk mengatasi pada mereka yang terpapar. Nah, kemudian terkait dengan produksi bagaimana? Ya, produksi harus tetap jalan, tapi memang turun supaya target atau waktu kontrak yang sudah ditetapkan ini masih bisa dipegang. Pada saat awal memang sangat turun sekali, kemudian kan mulai menurun ini kasus COVID. Ya. Terus kemudian sebelum ada lagi varian Delta yang meningkat cepat itu, kami akhirnya mengurangi lagi. Tadinya sudah sempat berharap bahwa trennya akan meningkat. Gitu ya. Setelah Delta lewat, turun ada lagi Omicron. Tapi kondisi sekarang ini kami sudah mempunyai pengalaman itu adalah ya istilahnya hit and run ya. Jadi pada saat kondisi turun dan PPKM diturunkan juga, kami harus percepat itu untuk bisa memproduksi yang tinggi. Tapi pada saat pemerintah menerapkan level PPKM naik, ya kemudian kami kurangi lagi. Tapi yang lebih penting adalah bahwa disiplin terhadap protokol kesehatan, penggunaan APD, masker ini kami terapkan benar dan kami minta diawasi. Nah, pada saat kondisi orang per orang ini, para karyawan yang tidak yang sudah mulai melemah untuk itu dan terpapar, kami sudah siapkan satu tempat untuk isolasi mandiri. Kemudian kami juga menggunakan fasilitas hotel yang dimiliki oleh waskita, beberapa lantai itu disekat untuk isoman yang OTG, sehingga ini membantu untuk mempercepat dan juga pengamanan terhadap teman-teman yang sehat gitu ya. Kemudian kantor juga kami kurangi dari 75%, 50%, 25%. Dan sekarang kami sudah mengembalikan untuk 50%. Tapi ke depan kami sudah memikirkan bahwa sepertinya pada saat nanti kembali normal ini juga menjadi pola baru dalam bekerja. Jadi nggak perlu harus 100% berada di kantor. Ya, pada saat nanti karyawan diperlukan nambah, ini gedung yang sudah ada yang sudah cukup besar ini bisa dimanfaatkan oleh karyawan yang ada. Dan antara 50-75% menyesuaikan dengan masing-masing bidang, apakah harus banyak yang WFH atau bisa banyak yang WFO atau bisa WFH. Ini sudah kami akan terapkan dan akan buatkan prosedur bahwa nanti di kantor tidak 100%. Kita mengatasi masalah-masalah kesehatan yang ada hubungannya dengan pandemi. Nah, sekarang yang dampak finansialnya, Pak, itu
kan juga banyak masalah yang harus diselesaikan. Iya, Apa skemanya seperti apa, dan yang kedua sampai saat ini capaiannya sampai mana, Pak? Ya, jadi untuk mengatasi itu kan pada saat produksi menurun gitu kan, kemudian ada biaya yang harus nambah terkait dengan penanganan COVID, kemudian aplikasi protokol kesehatan. Nah, berdasarkan kesepakatan para karyawan, direksi, kemudian komisaris, dewan komisaris, kami sepakat menyumbangkan tunjangan-tunjangan yang kami terima untuk mengatasi itu. Ya, jadi take home pay-nya gaji ini tetap, tapi tunjangan-tunjangan ini dengan sukarela para karyawan menyumbangkan untuk keperluan pembelian APD dan penanganan COVID ini. Dan alhamdulillah ini semua berjalan dengan baik, dan saat ini kami sudah bisa mengembalikan lagi karena proses penanganan ini sudah sangat menurun, dan ini masih bisa di cover dengan biaya atau rate di perusahaan, dan mudah-mudahan ini tidak berlanjut lagi. Dan selama pandemi COVID ini persentase yang sampai fatal sangat kecil sekali. Kami mempunyai 2.000 karyawan inti, dan dengan ikutannya itu ya hampir 10.000, ya kira-kira hanya 0,01% yang mengalami fatal sampai meninggal karena ada komorbidnya, dan yang lain alhamdulillah kembali sehat dan kembali bekerja dengan baik. Dan ini kami harapkan nanti dengan pola yang baru produktivitas tetap terjaga. Jadi kami tidak perlu harus dalam ruangan, dalam gedung ini pun juga tetap nantinya akan bisa menjaga jarak. Jadi tidak kembali seperti semula, ya apa istilahnya orang Jawa bilang umpel-umpelan gitu ya. Karena ruangan yang terbatas. Tapi ini akan kami batasi dengan tetap menjaga jarak sehingga tidak perlu semua harus berada di kantor. Jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Ya, Pak Destiawan, jadi menurut catatan atau yang saya baca tahun 2021 ini itu kinerja Waskita sudah mulai pulih, sudah mulai membukukan pendapatan sampai 7 triliun kira-kira. Nah, sekarang perkembangannya tahun 2022 ini kira-kira seperti apa Pak nanti harapannya? Iya Pak, jadi beban berat Waskita ini sudah terlepas pada tahun 2020. Jadi tahun 2020 ini karena sampai dengan periode itu utang Waskita sangat besar, hampir 90 triliun. Kemudian kami mengajukan restrukturisasi dengan para kreditur, yang ini merupakan bagian dari strategi pemulihan Waskita. Jadi ada 8 stream yang kami lakukan. Jadi selain restrukturisasi, kemudian ada recycling aset. Jadi jalan-jalan tol yang kami miliki ada 19 konsesi, kurang lebih 1083 km. Nah, ini bertahap kami lakukan recycling, kami tawarkan konsesi ini kepada investor lain. Dan 2021 terlaksana. 2020 harusnya ada program itu, tapi karena pertama kali COVID dan panik dengan itu, sehingga investor pun nggak ada yang datang. Nah, tahun ini kami akan melakukan itu lagi, kurang lebih ada 4 ruas konsesi. Kemudian ada kami mengajukan penjaminan pemerintah untuk mendapatkan fasilitas kredit baru supaya proyek-proyek yang belum selesai ini bisa kami running kembali dan bisa menyelesaikan sesuai dengan target kontrak, meskipun juga kami ada beberapa yang mengajukan kemunduran karena adanya COVID tersebut. Kemudian mengajukan kepada pemerintah juga penyertaan modal negara, dan pemerintah
backup penuh dengan memberikan PMN 2021 sebesar 7,9 triliun dan 2022 ini ada 3 triliun. Dan kemudian kami harus melakukan right issue karena waskita ini adalah perseroan persero BUMN publik ya. Jadi persero TBK. Nah, ini kami juga dapatkan. Nah, ini kami bisa gunakan untuk menambah modal-modal kerja sehingga ini bisa juga lebih mempercepat. Dari tahun 2020, 2021 ini trennya sudah kembali naik ke atas. Ya, dan kami harapkan nanti di tahun 2022 akan terus trennya akan ke atas untuk kembali dari negatif menjadi positif. Nah, ini harapannya tahun 2022 ini kondisi COVID ini ya stabil merendah atau dari pandemi menjadi endemi, ini yang kami harapkan sehingga aktivitas kami kembali normal tapi tetap juga menjaga protokol kesehatan. Beberapa proyek yang kami dapatkan di akhir tahun 2021 ini sudah running dan kami punya kewajiban menyelesaikan 7 ruas tol yang disupport oleh dana BUMN tadi, yang sebagian akan selesai di tahun 2022 dan sebagian selesai di tahun 2023. Jadi kalau pendapatan tahun 2021 7,1, kami harapkan di tahun 2022 ini akan meningkat bisa berlipat ya. Dan kami harapkan itu terjadi. Kemudian kontrak baru kami harapkan juga bisa lebih besar. Ya. Target kami hampir 150% dari tahun 2021. Yang ini akan membantu nanti sustainable perusahaan ke depan. Demikian Pak. Ya. Yang 9 ruas tol tadi itu sekarang sudah dipindahkan semua atau masih ada yang belum, Pak? 7 ruas ya? 7 ruas. Ya, jadi ada 7 ruas yang didanai PMN untuk diselesaikan. Ya. Itu yang dimaksud Pak Bambang bukan? Bukan, yang sebelumnya. Artinya kan ada sejumlah ruas tol yang dipindahkan, artinya kepemilikannya. Oh, oke. Ya, jadi waskita mempunyai 19. Ya. Jadi tahun 2018 itu 2019 itu sudah 2 ruas yang ganti pemilikannya. Nah, kemudian tahun 2021 ada 4 ruas, jadi ada 6, sekarang masih 13. Target kami tahun ini adalah 4 ruas juga. Jadi tahun depan masih ada 9 ruas yang akan dimiliki oleh waskita sambil juga menunggu penyelesaian di tahun 2023. Ya, mudah-mudahan yang tahun 2022 ini sudah ada 4 ruas tadi sudah dalam proses due diligence dan negosiasi dengan investor yang baru. Mudah-mudahan nanti di semester akhir semester 1 lah ini sudah bisa deal dan transaksinya juga sudah bisa berjalan. Demikian. Yang 7 ruas yang baru ini, apakah waskita hanya kontraktor atau juga menjadi investor, Pak? Artinya nanti jadi milik waskita lagi? Pertama, dari tahun 2015 waskita ini mempunyai 19. Ya. Kemudian tahun 2019 ini 2 konsesi sudah lepas ke investor lain, tinggal 17. Ya. Kemudian di tahun 2021 ada 4 ruas yang diambil alih oleh investor lain, tinggal 13. Ya. Nah, tahun ini akan ada 4 yang kami divestasi, jadi akan tinggal 9. Nah, 13 ini adalah konsesinya milik waskita, yang dalam hal ini dikelola oleh waskita Toll Road, oleh anak usaha waskita Toll Road. Nah, jadi nanti tahun depan tinggal ada 9-nya adalah konsesi yang dikelola oleh waskita.
Masa konsisten 40 tahun. Jadi kalau tahun depan kami harapkan juga yang selesai, kemudian bisa kami tawarkan lagi kepada investor. Ini targetnya sampai tahun 2025, tapi belum tahu apakah ini nanti akan semua atau juga masih ada yang di konsesinya dipegang oleh waskita. Demikian. Di dalam Pancasila-mu, jiwa seluruh nusaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Indonesia. Hidup lebih asik pakai Leven, semua ada di Leven. Hidup lebih asik pakai Leven, hidup lebih asik pakai Leven. Ya, jadi yang 7 itu yang dibiayai oleh PNM itu sudah termasuk di angka yang tadi, Pak ya? Yang masih di 13 ini. Oh iya. Ya. Kalau ya. Baik. Nah, sekarang mengenai right issue, Pak. Right issue kan sudah dilakukan pada 2021. Nah, 2022 ini kira-kira seperti apa nanti? Ya, jadi kepemilikan saham pemerintah di waskita itu di awalnya adalah 66,04%, di mana publik punya 33,96, ya, hampir 34%. Dengan adanya penyertaan modal pemerintah, saham pemerintah naik. Kemudian kami menawarkan kepada publik, tapi ternyata tidak terserap semua. Sekarang komposisi saham waskita itu 75,24% ini milik pemerintah. Kemudian 24 lebih, ya hampir 25 ini adalah saham publik. Jadi komposisinya sekarang ya kalau boleh dikatakan 75-25. Nah, tahun ini waskita akan dapat lagi penyertaan modal pemerintah sebesar 3 triliun. Nah, ini tentunya kami nanti juga akan tawarkan kepada pemegang minoritas, yaitu publik, untuk saham baru waskita. Nah, tinggal bagaimana nanti penyerapan oleh publik ya di market. Kami harapkan sih ini bisa terserap semua, dan kemungkinan juga pemerintah menginginkan komposisinya kembali seperti komposisi yang awal, yaitu antara 66 dan 34% itu. Ini yang masih belum kami dapatkan nanti pemegang saham, dalam hal ini Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan, bagaimana nanti memutuskan hal itu. Baik. Nah, kalau bicara soal waskita, ini kan sebuah grup, Pak ya. Jadi anak perusahaannya juga banyak. Ya, mungkin bisa diceritakan kinerja anak-anak perusahaan ini. Mungkin ada yang paling bagus, gitu ya, yang paling bisa diandalkan. Silakan, Pak. Iya, baik. Waskita Karya ini mempunyai 4 anak usaha yang mayoritas. Jadi yaitu Waskita Beton Precast, Waskita Toll Road, Waskita Realty, dan Waskita Infrastruktur. Ya, kemudian ada 4 lagi yang minoritas. Anaknya ada di Ruas Tol Jogja Bawen, kemudian Cigatas, Cilacap, Tasikmalaya, Gedebagi ini. Kemudian ada 2 lagi, ada PT Prima, yaitu pelabuhan di Sumatera Utara, satu lagi saya agak lupa. Jadi kemudian di dalam grup ini, di dalam anak-anak ini ada mereka juga mempunyai anak lagi, jadi artinya cucu, sehingga total grupnya ini ada kurang lebih 25 grup usaha di Waskita Karya Persero Tbk ini. Ya tentunya kondisi pandemi ini yang membuat, karena produktivitas yang tadinya memang banyak support, ya,
Nah, termasuk di Waskita Beton Precast ini mereka juga mengalami penurunan yang sangat tajam produktivitasnya, sehingga utilitas dari pabrik-pabrik yang ada ini di tahun 2021 ini hanya ya tidak lebih dari 40%. Nah, ini sekarang juga dalam proses restrukturisasi karena ini perusahaan TBK. Kemudian ada Waskita Toll Road, ini restrukturisasinya sudah selesai, kaitannya dengan kredit investasi. Jadi mereka investasi, ada kredit juga dengan perbankan, dengan penurunan lalu lintas hariannya ini pendapatannya juga turun sangat tajam. Nah, ini sekarang alhamdulillah sudah mulai meningkat, dan kalau nanti 7 ruas yang didanai PMN ini selesai semua, ini diharapkan pendapatannya juga akan meningkat. Dan kalau tahun ini divestasinya juga berjalan sesuai rencana, maka Waskita Toll Road juga akan tumbuh positif. Termasuk yang tahun lalu juga positif karena adanya divestasi. Kemudian Waskita Realty, ini hampir sama dengan yang lain terkait dengan bisnis properti ya, karena pengembang. Waskita Realty ini kami mempunyai beberapa apartemen baik di Medan, Surabaya, Jakarta. Ini memang mengalami stuck, tapi kami berharap bahwa setelah pandemi ini selesai, kebutuhan akan perumahan dan unit apartemen meningkat, dan kami harapkan bisa tumbuh dengan baik. Tapi tahun lalu Waskita Realty ya kalau boleh dibilang impas aja lah, gitu ya. Ada laba tapi kecil. Ya, tapi alhamdulillah dengan kondisi itu ini bisa mempertahankan bisnisnya. Kemudian Waskita Infrastruktur, ini yang hasilnya kami anggap ini paling baik di antara 4 anak-anak ini, 3 anak ini. Mudah-mudahan ini ke depan kami dorong untuk tumbuh lebih cepat, karena nanti Waskita Infrastruktur ini akan mengelola semua peralatan yang dimiliki oleh Waskita. Jadi tidak terpecah di unit bisnis, tapi ini nanti akan dikelola oleh anak perusahaan Waskita Infrastruktur, yang ini akan kami harapkan bisa mengenerate pendapatan dan juga laba. Demikian, Pak. UGM ini kan tersebar di tempat-tempat strategis ya, di pemerintah, di BUMN, di perbankan bahkan, yang juga berkaitan dengan masalah-masalah infrastruktur ini. Apakah jaringan ini membantu mengatasi kesulitan misalnya, termasuk ketika Waskita juga memerlukan konsolidasi dan koordinasi berbagai pihak itu, Pak? Iya, Pak Bambang. Jadi ini jaringan alumni ini menurut saya sangat penting untuk di-maintain, gitu ya. Jadi dengan moto rukun, guyub, dan migunani, gitu ya. Ini tema yang ada ini sangat membantu. Ya, jadi ya istilahnya kalau boleh dibilang sekarang ini ke sana ketemu alumni UGM, kemudian ke depan ketemu alumni Cafe Gama, ke kiri ketemu alumni MM gitu. Sehingga ini akan sangat membantu dalam hal berkomunikasi ya. Jadi pada saat ada permasalahan satu, kemudian diskusi mengenai prospek bisnis, baik itu ada di perbankan, kemudian di lembaga-lembaga pemerintah, di kementerian gitu ya, atau di BUMN yang lain, ini memudahkan buat saya, gitu kan, untuk bisa melakukan diskusi dan komunikasi. Ya, kebetulan juga saya saat ini ditunjuk sebagai Ketua Umum Cafe Gama MM periode
2023. Ya, jadi ini juga sangat membantu, dan saya juga mendorong untuk memperluas jaringan itu supaya komunikasi ini berjalan, ya kan? Ya, manfaatnya tentunya buat masing-masing untuk bisa berdiskusi tentang bisnis, kemudian diskusi tentang pembangunan. Ya, idealnya adalah bagaimana para alumni ini bisa membantu untuk bangsa dan negara, untuk kemajuan bangsa dan negara ke depan. Gitu. Seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Baik, terakhir Pak, UGM ini kan selalu mendeklarasikan sebagai universitas kebangsaan, universitas kerakyatan yang selalu ingin berperan di dalam pembangunan bangsa dan negara. Nah, mungkin ada saran atau harapan, Pak, baik kepada institusi maupun kepada mahasiswa yang sedang belajar, apa saja yang perlu dilakukan supaya mereka nanti benar-benar bisa berperan maksimal setelah lulus dari UGM. Ya, yang pertama adalah jangan lupa untuk registrasi sebagai alumni, yang sangat penting supaya lebih mudah nanti dalam hal penelusuran dan ikatan. Kemudian yang kedua, alumninya kan banyak ini, ya, sudah ratusan ribu kan. Nah, ini bisa menjadi jaringan dalam bisnis kita, dimanapun apapun bisnis kita, gitu kan. Ya, karena komunikasi dengan teman, gitu kan, yang pada akhirnya juga nanti bisa menjadi seperti saudara. Ini adalah hal yang utama. Ya, kita bertemu dengan orang, gitu kan. Kalau ini merupakan teman, kemudian baik itu teman kuliah ataupun teman dalam berbisnis, apalagi kalau sudah pernah punya latar belakang ini yang sama, gitu kan, pola pikirnya, ini akan lebih mudah kita untuk berdiskusi, dan ini akan lebih cepat nyambung. Kemudian yang ketiga adalah ya tentunya jaringan yang dimiliki ini harus diperluas, dan tentunya kembali lagi tadi, kita kalau berkomunikasi dengan teman itu jauh lebih mudah dan lebih enak, gitu kan. Sehingga ini yang menjadi bagian penting, bagaimana kita selalu mempunyai ikatan dengan alma mater, ya, supaya itu tadi teman-teman yang sudah mempunyai posisi, gitu kan, ini akan bisa mengikat kita lebih dekat lagi, yang tentunya nanti secara pribadi juga akan membawa dampak, dan kemudian secara lingkungan juga ini akan berpengaruh terhadap aktivitas kita. Jadi ini yang saya harapkan kepada dari mahasiswa ini. Jadi jangan lupa setelah itu jangan biasanya kan kalau di awal-awal ini karena merasa malu terus menghilang dulu ini. Nah, nanti kalau sudah punya jabatan baru muncul. Jadi menurut saya ya begitu keluar komunikasi atau networking ini harus terus dipelihara supaya nyambung terus gitu. Gitu, Pak. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu.
Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR pasti BTN. Baik. Terima kasih Bapak Destiawan Suwarjono, Direktur Utama PT Waskita Karya, yang sudah memberikan banyak sekali pengalaman, kiat-kiat mengatasi persoalan di lapangan, dan beberapa saran untuk para mahasiswa yang masih belajar di kampus. Sekali lagi terima kasih Pak, sukses terus. Baik, Bang, terima kasih juga pada para pendengar. Terima kasih sekali Bapak Insinyur Hari Supriyadi MM, IPU, SN Engineer, Presiden Direktur PT Kaltim Pharma Industri. Banyak sekali wawasan pengetahuan yang bisa kita dapatkan dan mungkin juga memberi inspirasi semangat untuk generasi muda untuk memasuki green energy, green industry yang mudah-mudahan menjadi masa depan kita. Sekali lagi terima kasih Pak, sukses terus. Terima kasih, sukses Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.